Empat pelajar SMP di Pekalongan, Jawa Tengah tertabrak mobil yang dikendarai pengemudi yang tengah belajar menyetir. Ya pemirsa, satu orang tewas sementara dua lainnya terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Kenceng ya. Empat pelajar SMP Negeri 3 Sragi, Pekalongan yang tengah mengikuti perkemahan Sabtu Minggu di perbatasan Desa Sumup Lor, Bulaksari tertabrak sebuah mobil bak terbuka. Naas, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara dua orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Ironisnya, pengemudi mobil tengah belajar menyetir mobil dengan bimbingan calon mertuanya. Petugas pun langsung mengamankan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang yang masih latihan nyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihat, jadi terjadi kecelakaan itu. Untuk korban sendiri saat ini gimana? Korban meninggal satu, ini sudah dibawa ke keluarganya pulang. Awalnya mau dalam kereta, belajar nyetir. Nah, terus untuk lari kulon itu kaget. Menjak rame itu terus nabrak anak-anak yang lagi pramuka itu. Usai kecelakaan, pihak sekolah langsung membubarkan siswa yang tengah mengikuti perkemahan. Sementara kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Korban mengalami luka serius di bagian kepala. Tim gabungan Satlantas dan Satreskrim Polres Humbang Hasundutan melakukan olah tempat kejadian peristiwa di lokasi penemuan mayat laki-laki di tepi jalan desa Sirisi-Risi, Sumatera Utara. Korban tewas bersimbah darah dengan luka serius di bagian kepala. Dari hasil olah TKP, mayat tersebut merupakan korban tabrak lari. Berdasar pengakuan warga, korban terlihat hendak pulang dari warung dengan berjalan kaki. Setiba di lokasi, korban ditabrak dari belakang dan pelaku langsung kabur. Pak, apakah ada motif dendam terhadap korban, Pak? Sehingga ada... Sementara belum ada, kita masih melaksanakan proses penyelidikan dibantu juga dengan Satreskrim Polres Humbang Hasundutan. Kita akan melakukan penyelidikan di lapangan, mencari saksi-saksi yang lain untuk membenarkan dugaan sementara tabrak lari yang kita tangani. Petugas masih mengumpulkan informasi dan memburu pelaku. Kasus ini ditangani Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Humbahas, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat tak kembali ke rumah, seorang pelajar di Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah ditemukan tidak bernyawa di kebun kopi. Ya, diduga korban dianiaya hingga tewas oleh temannya. Pelaku menghabisi nyawa temannya gara curi ponsel korban. Warga Dusun Kopen, Desa Bela Agung, Kecamatan Grabak dikejutkan dengan penemuan jasad laki-laki di perkebunan kopi. Jasad laki-laki tersebut diketahui berinisial WS, usia 13 tahun, asal Dusun Sidomoro. Korban ditemukan setelah sempat menghilang. Pemeriksaan sementara terdapat luka di tubuh korban diduga akibat benda tumpul dan benda tajam. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Sebelum kejadian, korban dijemput di rumah oleh temannya. Setelah itu, korban tidak kembali ke rumah. Dari pengembangan kasus, pihak kepolisian telah mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan terhadap korban. Satu terduga pelaku, yakni teman korban, telah diperiksa petugas. Diduga pelaku mengambil ponsel korban. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kasus hukumnya perihal seorang pelajar SMP tewas di tangan temannya, sudah bersama kami Bapak AKBP Sajarut Zakun, Kapolres Magelang. Halo, selamat siang Pak Sajarut. Selamat siang, Mas. Ya Pak Sajarut, ini bagaimana kronologisnya hingga akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah teman sebayanya sendiri? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwasanya terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan dari Kepala Desa, yang mana Bapak Kepala Desa mendapatkan laporan ada satu orang anak
yang hilang pada hari Rabu, ya, dan tidak kembali pulang ke rumah. Ini disampaikan ke Polsek dan oleh jajaran Polsek dan Satreskrim dilakukan pencarian dan diketemukan bahwasanya anak yang hilang tersebut meninggal dunia di kebun teh, kebun kopi, ya, dengan beberapa luka baik itu benda tajam maupun benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, ini kami telusuri dan melakukan penyelidikan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, si korban dijemput oleh teman sekelasnya untuk fotokopi tugas-tugas sekolah. Namun ketika di tengah perjalanan di kebun kopi, korban diajak ke kebun kopi dan di sana terjadi cekcok adu mulut dan sempat terjadi perkelahian. Namun ternyata tersangka sebelumnya sudah menyiapkan sebuah benda tajam, yakni berupa celurit yang digunakan untuk menghabisi daripada nyawa korban. Nah, disinilah terjadinya kejadian pembunuhan di lokasi tersebut, Mbak. Kalau untuk motifnya sendiri apa, Pak? Ya, untuk motifnya sendiri kemarin kami gali dari keterangan daripada tersangka bahwasanya tersangka ini sakit hati ketika tersangka kepergok mencuri HP milik korban, yang diletakkan di kelas. Nah, oleh karena itu tersangka merencanakan hal ini sudah beberapa hari untuk melampiaskan sakit hatinya dengan menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, Pak Sajarot, ini hubungan antara korban dan juga pelaku seperti apa, Bapak? Pertemanannya seperti apakah mereka sahabat dekat kah atau hanya pertemanan sekolah biasa? Ya, Pak Sajarot. Iya. Iya, Pak Sajarot, masih bisa mendengar suara kami, Pak Sajarot? Masih Mas, sorry terputus. Ya. Pak Sajarot, ini hubungan pertemanan mereka berdua antara pelaku dan korban seperti apa? Apakah mereka berteman dekat atau hanya berteman antara teman sekolah saja? Apa seperti apa sebelum kejadian ini? Kebetulan juga dapat kami sampaikan, rumahnya juga berdekatan dan juga mereka juga teman satu kelas, ya, sekolahan, dan juga sering pergi keluar ya, mengerjakan tugas pekerjaan sekolah. Pak Sajarot, ini seperti diketahui dari pelakunya ini merupakan anak di bawah umur. Dengan pelakunya sudah menyiapkan celurit, apakah ini bisa dikategorikan pembunuhan berencana, Pak? Memang betul, Pak. Ini dari hasil penyelidikan kami dan penyidikan saat ini yang bersangkutan kami jerat dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dengan penganiayaan mengakibatkan korban anak meninggal dunia. Ya, Bapak, ini kasus yang sangat memprihatinkan di usia yang sangat terbilang muda, 15 tahun dan 12 tahun, anak semuda itu dapat berbuat tega seperti itu. Saat ini Bapak, pemicunya apa sih Bapak? Saat ini banyak anak-anak yang masih sangat muda tapi bisa berperilaku sangat sesadis seperti itu. Ya, kemungkinan besar ini adalah pengaruh daripada sosial media dan teknologi terbaru sehingga dapat meniru kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak pantas dilaksanakan atau ditiru. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami ini siang, Pak Sajarot, dan semoga kasus ini segera dapat diselesaikan dan tidak ada kembali lagi kasus-kasus serupa seperti itu. Terima kasih banyak Pak Sajarot. Salam sehat selalu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga Desa Apale, Sulawesi Barat dikagetkan dengan penemuan mayat sepasang suami istri dengan kondisi bersimbah darah. Sedangkan satu orang anaknya dalam kondisi kritis. Sepasang suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kelurahan Arale, Mamasa, Sulawesi Barat. Tidak jauh dari korban juga ditemukan salah satu anaknya yang berusia 14 tahun kritis akibat pukulan benda tumpul. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan anak perempuannya selamat karena tidur di warung di depan rumah.
Keluarga korban yang tiba di lokasi kejadian pun histeris hingga jatuh pingsan. Diketahui korban berprofesi sebagai kepala sekolah. Selain itu juga memiliki usaha jasa transfer uang. Dari kejadian tersebut, uang jutaan rupiah milik korban juga ikut raib. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara merupakan korban perampokan. Apa di sini? Ke sini kok semua orang lihat ini. Kenapa ini orang begini? Tidak ada orang bicara. Keluar lagi. Lama itu masuk lagi, ku bilang kenapa ini orang, ku pegang-pegang lagi, ternyata meninggal itu suaminya, itu yang istrinya masih ada hangat-hangat di anunya, di dadanya. Lalu itu anak kecil, ku goyang-goyang, ya sempat begini. Ya ada orang tuh, aku bilang, ini anaknya masih hidup. Kedua korban tewas dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani visum. Kasus ini masih didalami aparat kepolisian Mapolres Mamasa. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzairi Zainal, Ainus melaporkan. Seorang ayah di Kota Bengkulu tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Dan mirisnya lagi pemirsa, tindakan bejat tersebut dilakukan berulang kali sejak sang anak duduk di bangku sekolah dasar. Tim Pusar Macan Gading Polres Bengkulu meringkus HD di rumahnya di Kota Bengkulu. Usai dilaporkan tetangganya karena ketahuan menyetubuhi anak kandungnya yang masih di bawah umur. Mengetahui hal tersebut, sang istri meluapkan emosinya kepada pelaku di kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatan. Tindakan bejat tersebut telah dilakukan berulang kali sejak korban duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Saat melancarkan aksinya, pelaku selalu mengancam korban. Jika tidak memenuhi keinginan sang ayah, korban tidak akan disekolahkan dan tidak akan diberi uang jajan. Hingga dewasa, korban tidak berani menceritakan tindakan bejat sang ayah lantaran takut ibunya shock dan jatuh sakit. Jadi ada bentuk ancaman di situ ya. Dikenakan Undang-Undang 35 2014 masalah perlindungan anak perempuan. Jadi si pelaku sudah mengakui perbuatan bahwasanya dia telah menyetubuhi dan memperkosa dari korban anak kandung dia sendiri. Saat ini korban didampingi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu, sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Duirawan, Ainus melaporkan. Tembok setinggi 5 meter roboh menimpa 2 rumah warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.